Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Selimiri, NIM 19120061, Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner di tingkat SMP Muhammadiyah Kota Kupang. Kita bahas bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran muatan lokal merupakan salah satu mata pelajaran untuk mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, utamanya pada pembentukan karakter siswa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Ruang lingkup muatan lokal berupa bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan, dan kerajinan daerah. Adat istiadat, pengetahuan mengenai berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Sementara budaya merupakan segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, makanan atau kuliner, dan karya seni. Kemudian perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner dalam penguatan pendidikan karakter siswa di tingkat SMP Muhammadiyah. Yang kedua, bagaimana efektivitas model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner dalam penguatan pendidikan karakter siswa di tingkat SMP Muhammadiyah. Kemudian bagian C, tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, menghasilkan model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner dalam penguatan pendidikan karakter bagi siswa di tingkat SMP Muhammadiyah. Yang kedua, menguji efektivitas model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner dalam penguatan pendidikan karakter bagi siswa di tingkat SMP Muhammadiyah. Kemudian D, manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap model pembelajaran khususnya muatan lokal berbasis budaya kuliner. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi konsep kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengembangan model pembelajaran muatan lokal bahasa Kota Kupang, di antaranya guru atau kepala sekolah SMP dan Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kota Kupang agar dapat memanfaatkan model pembelajaran yang telah dihasilkan dalam penelitian ini untuk pembelajaran muatan lokal dalam bahasa daerahnya masing-masing. Melalui model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner yang terintegrasi dengan teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran bahasa daerah kota dalam melahirkan siswa berkompetensi yang berkarakter dan berwawasan budaya. Di samping itu, model pembelajaran ini juga dapat dijadikan pilot project bagi guru dalam melakukan penemuan dan pengembangan model-model pembelajaran lainnya yang kreatif, inovatif, efektif, menyenangkan, dan yang tidak kalah penting model pembelajaran kekinian berdasarkan perkembangan siswa di era digital saat ini. Nah, yang bab 2 masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu penjelasan konten lokal.
Seiring perkembangan media penyiaran lokal, banyak media lokal yang belum memahami peraturan penyiaran, salah satunya yaitu mengenai konten lokal. Konten lokal merupakan acuan yang harus ada di dalam media penyiaran lokal. Bisa berupa bentuk produksi atau informasi yang dihasilkan dari daerah tersebut berupa program acara lokal. Bentuk dari tayangan ini memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal. Model pembelajaran yang akan dihasilkan pada penelitian ini menyajikan kebudayaan sebagai muatan yang terintegrasi di setiap kegiatan, baik di awal pembelajaran, kegiatan inti, maupun kegiatan akhir pembelajaran. Dimulai dengan menyampaikan pasan sebagai pembuka dan pengantar terhadap materi pembelajaran yang relevan, dan diakhiri pula dengan menyampaikan informasi berbeda sebagai bentuk refleksi dari materi pembelajaran yang disampaikan. Keunikan lain yaitu menggunakan budaya kuliner yang menjadi pembeda dengan penelitian lain. Selain itu juga terintegrasi dengan media pembelajaran berbasis teknologi yang merupakan satu kesatuan utuh. Peneliti ini merancang sendiri media tersebut dengan berfokus pada tema budaya kuliner tradisional untuk penguatan pendidikan karakter siswa, khususnya pada pembentukan karakter religius, kerja keras, apresiasi budaya, dan kepedulian sosial. Nah, B. Hubungan konten lokal dengan metode. Model pembelajaran yang akan dihasilkan pada penelitian ini menyajikan kebudayaan sebagai muatan yang terintegrasi di setiap kegiatan, baik di awal pembelajaran, kegiatan inti maupun kegiatan akhirnya. Keunikan lain dalam penelitian ini menggunakan budaya kuliner yang menjadi pembeda. Ini sama. Ini. Nah, jenis metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sangat tergantung pada tuntunan kebutuhan, keinginan, harapan, dan aktivitas belajar yang dapat dilakukan secara tutorial, ceramah, resistensi, diskusi, kegiatan laboratorium, dan pekerjaan rumah. Cara-cara ini merupakan metode yang modern dan konvensional bila dipadukan dan diramu menjadi sumber kreatif dan produktivitas belajar yang menghasilkan kemodern dan konvensional dari metode-metode yang ada. Metode modern dalam pembelajaran ini adalah menggunakan cara-cara yang inovatif dengan berbagai kombinasi komparatif untuk menghasilkan cara belajar yang taktis, teknis, dan praktis dalam pengaplikasiannya. Salah satu metode pembelajaran yang efektif adalah metode demonstrasi. Peneliti juga menilai metode demonstrasi sangat tepat dikolaborasikan dengan model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner. Nah, dalam salah satu subrata menguraikan bahwa metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pada peserta didik sehingga memperjelas pengertian tersebut yang dalam praktiknya dapat dilakukan oleh guru atau peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini saya mengambil data dari lapangan, maka saya menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Secara garis besar, observasi ini mengacu pada setiap kegiatan yang menggunakan pengukuran. Tetapi definisi observasi di sini lebih ringkas lagi, yaitu observasi yang dilakukan dengan pengamatan, yaitu tidak ada pertanyaan observasi sebagai teknik pengumpulan data, yaitu mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Nah, yang kedua ini adalah wawancara. Wawancara adalah sebuah ucapan tentang pertanyaan tertentu. Pelaksanaan ini adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan lebih dari satu orang secara langsung atau tatap muka. Maka dari itu, hasil wawancara yang berkualitas ditentukan oleh penanya, orang yang diwawancarai, keadaan dan pertanyaan dalam wawancara.
Nah, kita masuk ke bagian penutup, yaitu yang kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas itu melalui proses penelitian yang telah dilakukan, melalui observasi dan kajian dokumentasi yang dilakukan, serta analisis yang dilakukan dengan paparan data dan pembahasannya mengenai representasi konten lokal pada SMP Muhammadiyah. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk representasi yang ingin disuguhkan oleh SMP Muhammadiyah terlihat dari bentuk opening yang acara bertuliskan bentangan alam, budaya, kearifan lokal, kebanggaan. Bentuk representasi inilah yang menciri kuliner yang mengangkat kearifan lokal. Yang kedua, representasi konten lokal di SMP Muhammadiyah bagus melalui lokasi makanan kuliner, tempatnya yang strategis bisa berupa bentangan alam yang ada di suatu wilayah, serta budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah setempat. Representasi lokal dari lokasi yaitu melalui gambar umum kota Kupang itu sendiri yang memperlihatkan letak geografis dan jalur transportasinya sebagai bentuk realita di daerah tersebut dengan memperlihatkan situasi dan letak kota Kupang. Makanan khas yang mampu memperkenalkan kotanya seperti ini adalah kuliner di sekitar SMP Muhammadiyah Kota Kupang. Nah, B. Saran. Selama melakukan penelitian ini, menemukan beberapa hal yang dijadikan sebagai saran diantaranya. Yang pertama, yaitu kurangnya referensi dalam penelitian ini. Yaitu sulit menemukan hal-hal yang menjelaskan tentang representasi konten lokal pada kuliner khas di sekitarnya. Jadi diharapkan ke depannya itu akan ada kuliner khas yang membahas mengenai konten lokal. Kemudian yang kedua, perlunya penelitian serupa terlebih sekitar sekolah dan kegiatan lain yang mengangkat konten lokal untuk memberikan sumbangan pemikiran melalui penelitian mengenai konten lokal budaya kuliner. Nah, ini adalah lampiran wawancara saya, yaitu menanyakan kepada setiap penjual atau pembeli yang ada di tempat kuliner. Ini lampiran 2, ada bukti dokumentasi SMP Muhammadiyah Kota Kupang. Sekian dan terima kasih dari saya.